Kita udah koordinasi sama teman-teman yang bisa ngasih informasi. Dia mendengar kabar cukup sedih ya, artinya Indra Bekti masuk rumah sakit karena pendarahan otak. Ini seperti apa sih, dapat kabar dan dari siapa? Tadi dengar kabar dari grup Indra Bekti, tadi sempat ada penyumbatan di otak, sempat pingsan katanya di WC. Sebetulnya aku sempat ngeliat tadi malam di postingan istrinya ulang tahun kan, terus mukanya tuh kayak muka capek. Aku sempat muka capek. Trit, Bekti ulang tahun nih gitu kan, ulang tahun, kita selamatin ya gitu. Ini mukanya kecapean deh gitu. Terus dapat besok siangnya pas bangun tidur, saya bangun siang dapat laporan itu. Kaget gak bang dengan kabar? Kaget. Aku sama Indra Bekti itu soalnya sebelum kita nikah kita juga udah kenal banget udah, sama Indra Bekti. Dan aku malah sering ngingetin Indra Bekti soal ini. Dia kan sering minum banget teh manis, apa sih namanya? Dalam kemasan ya. Gitu kan. Tapi jadi minuman tiap hari. Indra, awas hati-hati loh, ini gula. Bilang enggak bilang gitu. Dan nggak tahu deh. Gue tadi malam nggak tahu waktu ngeliat postingan jam 1 malam tuh sempet ngeliat mukanya capek banget gitu. Paginya kan dia sempat siaran radio tuh. Iya. Itu katanya mukanya udah kelihatan pucet. Nah itu saya nggak tahu pas. Cuma saya cuma komentarnya waktu ngeliat postingan ulang tahun itu aja. Terakhir ketemu kapan bang sama Indra? Enggak, baru berapa bulan sebulan 2 bulan yang lalu di mana gitu, nggak sengaja. Tapi ya, mengenal sosok Indra Bekti yang workaholic bisa dibilang dengan padatnya aktivitas, seperti apa sih, sempat menasihati untuk mengurangi kegiatan atau enggak sih, karena dia bekerja keras. Saya malah nggak pernah nasihatin soal kegiatannya, malah juga saya sering nasihatin soal makanan, minuman yang dia minum tiap hari itu gitu kan. Hati-hati gula gitu. Karena dari zaman dulu gitu. Waktu tadi ketemu itu kondisinya gimana? Oh, baik-baik aja, tapi itu baik-baik aja. Maksudnya nggak ada cerita kalau dia lagi sakit? Enggak. Cuma ini adalah ini sebenarnya jadi pelajaran juga gitu buat orang-orang yang udah usia di atas 40 itu harus jadi alert buat semua. Jadi kita harus tahu alarm badan kita sendiri. Orang udah di atas 40 harus cek tekanan darah kita berapa. Harus juga rajin cek jantung. Terus tekanan darah tinggi itu suatu hal yang sebetulnya kelihatannya simpel tapi enggak. Karena orang sekarang umur 20 aja udah bisa punya hipertensi loh. Nah, hipertensi itu bahayanya apa kalau didiemin? Dia bisa ke jantung atau ke ginjal larinya. Penebalan dinding jantung atau ada penyumbatan atau dan segala macam atau ke ginjal. Nah, kalau orang udah punya riwayat darah tinggi, jangan pernah takut buat minum obat darah tinggi walaupun itu setiap hari. Karena orang bilang kalau udah minum obat darah tinggi, artinya harus setiap hari. Gak apa-apa, manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya dibanding lu nggak terkontrol darah tingginya. Ini buat semua ya pelajarannya. Akhirnya nanti bisa larinya kan gitu ke penebalan dinding jantung, ke penyumbatan pembuluh darah, terus bisa ke ginjal. Jadi itu benar-benar harus hati-hati banget. Kolesterol juga. Dan kita harus bisa menjadi alarm buat diri kita sendiri saat kita udah ngerasa badan kita tuh udah capek. Kita harus jangan maksain. Dan apalagi orang-orang yang udah di atas 40, bukan di atas umur 30-20 juga, orang nggak boleh kurang tidur. Karena kalau orang kurang tidur bahaya banget. Kita banyak dengarkan kejadian teman-teman kita yang akhirnya karena begadang, kurang tidur segala macam, besok dipaksain, akhirnya kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Jadi kita harus bisa mengukur badan kita sendiri. Pak Pio sudah berkomunikasi dengan keluarga Indra Bekti untuk mengupdate mungkin atau seperti apa? Tadi saya coba hubungin belum bisa. Tapi kita udah koordinasi sama teman-teman yang bisa ngasih informasi tadi lewat grup ya. Berarti memang sudah ada informasi dari teman-teman. Ya tadi siang cepat sadar. Tadi siang katanya cepat sadar. Tapi Mas Buya selain bad habit dia suka makan minuman yang manis-manis gitu, ada gak sih kayak usaha dia untuk menjaga kebugaran? Oh, kalau Indra Bekti kalau di luar itu dia hidup sehat kok, dia nggak pernah minum, nggak ngerokok gitu setahu saya. Dia hidup sehat, cuman mungkin itu kecapean kali ya. Kecapean atau mungkin nggak tahu kan, saya nggak tahu juga nih kenapa. Cuman kita bicara secara umum, biasanya hal-hal seperti ini terjadi karena kurang tidur, terus hipertensi yang tidak terkontrol. Ya itu kebanyakan sih. Dan saya nggak tahu kalau Indra Bekti kenapa gitu kan, belum dapat kabarnya yang pasti. Oke. Kak Indra kan juga sempat program diet
udah jadi gemuk banget sekarang udah ada kurusan itu pengaruh nggak sih dari ininya ke fisiknya? Nggak, gue nggak ngerti deh. Tapi kalau gue udah bilang sama bini gue juga udah nggak usah diet-dietan karena kita nggak tahu juga obat diet atau apa yang kita minum tuh chemicalnya berbahaya apa nggak. Gue udah cinta kok sama bini gue walaupun lo gembrot juga. iya benar. Terus habis itu kayak Astrid juga bilang iya perut lu juga gendut. Iya gue bilang tapi gue nggak mau diet. Gue mau diet nggak mau diet dengan obat. Gue mau diet dengan ngurangin makanan. Gue kalau udah mulai malam kan gue suka susah tuh nahan makan tuh. Ya olahraga yang sampai sekarang tuh mungkin gue belum lakuin gitu kan. Dan gak apa-apa kita karena kita menguruskan badan tuh bagus tuh kesehatan. Tapi kalau gue nggak setuju kalau dengan obat diet. Dengan obat-obatan gue nggak setuju. Tadi kan sempat menyinggung tentang ulang tahun ya. Kira-kira dari Mas Uya ada rencana gitu nggak tadinya untuk hadiah atau surprise atau apa gitu untuk Atau mungkin ada undangan dari pihak keluarga? Nggak ada. Gue cuma ingat waktu dulu Indra Bekti masih di Ceriwis, dulu ulang tahunnya dirayain di Hard Rock tuh gede-gedean gue ingat banget. Dan gue ingat ulang tahun Indra Bekti itu menjelang tahun baru habis Natalan, jadi itu yang dinyatakan gue gitu karena dari zaman dulu kan kita udah berteman nih. Sebelum nikah, udah kita sama satu manajemen artis, kita keluar negeri satu kamarnya sama Bekti, gitu kan. Ke luar kota juga satu keretanya sama Bekti, satu kamar sama Bekti. Gitu. Pas lahiran juga Bekti datang. Iya. Mungkin ada doa untuk Kak Bekti. Pasti Bekti bisa harus kuat dan bisa melalui ini semua. Amin. Dan Gila juga iya, kuat, iya, pasti iya, kuat, iya. pasti bisa sembuh lagi. Insya Allah. Amin. Amin.